Ya, jadi kami juga untuk apa namanya untuk kesehatan dan sehat dalam artian sesungguhnya, bukan hanya fisik saja. Jadi ini kan doanya terhindar dari hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang buruk, yang mudah menetapkan bukan hanya sebelah penyakit saja. Jadi minum obat pun bisa dari sebagai ibadah sebetulnya. Bapak Ibu yang saya hormati, banyak ayat-ayat dalam Al-Quran yang mengatakan bagaimana makanan yang halal dan toibat itu. Kalau halal dan halal itu saya tidak sulit tidak membedakannya. Sudah ada tentuannya. Yang toibat ini sebetulnya yang sering bermasalah bagi kita. Nah, disinilah saya ingin menitik beratkan kepada Ibu. Di beberapa ayat ini sudah ada panduan mengenai bagaimana makanan-makanan yang toibat. Tetapi saya ingin menitik beratkan dengan dasar waktu tentang toibatnya secara fisik, Bapak Ibu. Artinya, apakah kita sudah mengkonsumsi makanan itu dengan baik atau tidak? Karena seringkali kita mengkonsumsi buah, sayur atau sambalan lama, padahal sebetulnya tidak ada gizi sama sekali, malah banyak racun. Nah, bagaimana kita menyiasati sayur dan buah itu yang sebetulnya banyak racun, termasuk makanan juga. Nah, itulah ini pedoman secara Islami saja bagaimana kita memahami ayat Al-Baqarah 172 ini juga ada di sini di ayat surah An-Nahl juga ada. Jadi mohon maaf saya ini skip saja karena saya ingin pada mengatakan seperti ini. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, seringkali kita merasa mengkonsumsi sayur dan buah itu sehat, itu pasti iya. Tapi kan apakah kita yakin sayur dan buah itu yang kita konsumsi itu baik? Bapak Ibu, saya waktu masih aktif saya sering ke lapangan melihat pertanian ini. Itu si petani itu malah dia tidak tahu bahwa yang dia gunakan itu betapa bahayanya, dia tidak tahu. Pestisida itu ada yang untuk serangga atau tentara segala macam. Ada ketentuannya bahwa 3 hari sebelum panen itu tidak boleh diracun sebetulnya. Kejadiannya apa? Allah minta dan truk bagian racun bagi. Coba bayangkan. Itu yang kita konsumsi kalau kita ada diet. Saya bukan masuk ini fakta. Sampai detik ini saya masih di lembaga sekitar organik. Saya tahu sampai bukan. Saya tidak pakai semuanya, tapi kebanyakan. Apalagi kalau kita mengkonsumsi kubis itu global. Kubis itu dia kan waktu pertumbuhannya itu kan dia menutup itu. Jadi waktu awal dia disemprot itu, makin makin lama menutup. Nggak simpan dia obat di dalam lanjut. Terlupa. Nah, kemudian racun itu sendiri, petani banyak yang tak tahu, yang banyak gunakan saja. Ada yang namanya sistem, ada yang kontak. Yang kontak itu dicuci hilang itu. Tapi yang sistem itu dia masuk ke jaringan sel-sel tanaman itu pada itu. Kok lobak, kok lado, kok tomat masuk gitu. Yang paling tinggi residu pestisidanya kalau di daerah kita ini tomat dan cabai. Itu paling tinggi residu pestisida, paling tinggi. Nah, kemudian hasil penelitian di tomat itu sebetulnya yang banyak itu justru di kulit luar dan pipih itu. Jadi kalau kita punya waktu Bapak dan Ibu, gala-gala ya, masuk tomat itu angke-angke, dikumpat kulit, aman. Tapi jangan lama-lama, apa sebab? Kalau lama-lama vitamin C hilang, Bapak Ibu. Sebenarnya makanan minyak itu ada vitamin C itu. Apa sebab? Vitamin C itu larut dalam air dan suhu 60 derajat dia sudah hilang. Jadi kalau masalah lama-lama itu saya itu adalah ampas itu. Nah, jadi kalau kita buang kulit itu sudah bagus. Kalau cabai itu tidak sebersih-bersihnya. Ikan yang kita konsumsi, apakah Bapak Ibu yakin ikan tomat? Kita boleh lihat kalau agak di Bapak Ibu sekitar sekolah banyak tuh pick up dari batangan bukit tinggi, Islam dan kebetulan. Itu ikan dalam pick up tuh enggak pakai batu es kan? Nyumbung plastik tabah, apa yang kayak itu? Kok paling itu untuk mengawetkan mayat. Nah, itu yang mengkonsumsi. Nah, itu sangat berbahaya pasti. Cuma masalahnya kan ada di dua pihak masalah. Pertama si baik petani dan segala macam tidak tahu tentang itu, tidak mau tahu. Dan kalau sebagai konsumen itu tidak merasa berbahaya karena itu dampaknya langsung gitu, tidak langsung. Setelah sekian puluh tahun maka itu jadi kan tidak tahu sebetulnya apa yang itu. Kalau Bapak contoh gangguan yang Bapak lihat tadi
racun seperti itu. Nah, itu sangat berbahaya sebetulnya. Jadi orang harus hati-hati melakukan itu. Katakanlah misalnya ikan itu ya, ikan itu kalau awak membalinya sore gitu di pasar-pasar itu kan, kalau lah merah mato itu sebetulnya itu lancar saja itu. Tapi kalau lah sekian jam masih segarnya matonya masih bening itu, masa bisa ikan yang proteinnya tinggi bening seperti itu sore itu? Berarti itu ada orang di situ. Nah, tentu ada mungkin dan ikan kepada ibu. Cara itu sebetulnya awak potong-potong kemudian cuci. Nah, sebaiknya tidak langsung dimasak. Potong-potong, cuci, masukkan ke freezer, karena beku gitu. Nah, kemudian setelah sekian hari, berarti awak belanja itu sudah ada satu hari. Satu kali masak besok paginya, malam kalau ada freezer itu kan mencair itu hanya tolong sekali dia menarik. Tidak cukup kan. Kemudian cuci dia, artinya kok 3 kali itu awak mencuci itu. Yang melakukan siswa itu pertama, waktu bercuci pertama. Dan kedua waktu yang mencair terhadap freezer itu, nanti baru cuci. Tapi kalau sudah cuci saja, dari situ asam uratnya evaporasi itu saya. Nah, jadi begitu juga saya juga. Kalau dulu kan kalau dia jalan sebaiknya dicuci dulu baru kita potong. Mau pelajari dulu gitu, supaya zat gizinya tidak dicuci. Kalau ini justru kurang tuh. Justru kalau di tidak dicuci dari potongan dari awal, tak banyak kalau di situ tidak dalam jaringan. Tapi di potong dicuci banyak. Makanya kita banyak juga saya dicuci jadi kerja sabun. Memang itu bagus. Nah, jadi di satu sisi banyak bahaya, di lain sisi orang mungkin tidak makan juga. Memang ujung-ujungnya Bismillah saja gitu. Nah, ujungnya seperti itu. Jadi itu hal-hal yang sebetulnya sangat sering temui. Nah, itu ibu, kalau misalnya ada buah-buahan impor mendadak kadonya, harganya mulai itu 1 kilo anggur saja lama, mereka mungkin aman daripada itu. 50.000 itu kan satu lagi. Kalau memang itu rancak, tak perlu dijual dari Australia, dia kan di mana gitu kan. Dia dari Cina itu dalam di Beijing gitu kan, mungkin di Bangkok. Kalau bisa kami dulu dan kepada beberapa dong bisa gitu ya. Baunya kembali tahan ya. Nggak mungkin itu sehat kepada itu. Jadi kalau buah-buahan tidak ada rasa sehat buah-buahan awal. Kalau buah impor itu ada memang yang sehat, tapi tidak akan mampu lah buah, tidak akan mampu. Jadi itu sebetulnya hal yang harus pahami di dalam mencari makanan seperti itu. Pestisida itu berbahaya banget. Cuma memang itu tidak ada langsung risikonya ada merasa gitu. Jadi mencuci itu pada bebannya. Bapak Ibu kalau jadi ada fakta mungkin itu entah lucu, takutnya ada pada itu fakta. Jadi lalu ya. Aku diminta presentasi dari Pak Bupati mencari bahasa saya di kampungnya, kampung saya. Memang yuk cak. Ini buat tampilkan satu foto. Nah, foto itu kalau foto kan banyak kan berhasil tuh. Soalnya kan mencuci itu. Ambil foto tadi dapur pedagang itu mencuci wortel itu dicuci di kolam, di tabing kan ya, di tabing. Misalnya kalau saudara dari pagi ada di kolam kan ada malenya kan. Di situ dia cuci wortel itu, diselitnya masuk cangkong. Coba Bapak bayangkan. Nah, kalau Bapak Ibu mohon maaf, ya kadang-kadang awak mendadak sakit paling kan. Rasanya aku tak tahu, makan aneh-aneh itu. Makan sehat, makan sayur, bukan jus tadi, dari wortel. Bukan tak mungkin itu situ penyebabnya. Itu fakta aku tapi ini masih ada foto tadi. Jadi di situ aja dicuci, di situ yang baunya yang ada di kolam, di tabeng. Jadi mencuci itu para hubungan, yaitu kesehatan segala hubungan seperti itu. Tapi sebetulnya kalau kontaminasi seperti itu kan dari kodi sekitar itu tidak apa-apa dari langsung apa sekitar langsung saja hilang dampak. Kalau hanya dari mikroba, yang masalahnya adalah kalau dari bahan kimia. Nah, bahan kimia itu bertahun-tahun membuatnya. Bahan organik yang sekian puluh tahun jam-jam dampak kanker, stoma,
Jadi usahakan mencuci seperti yang sudah tadi itu kalau bisa ya memang ada masalah punya kalau sejak tahun 2006 lah itu lembaga studi organik, cuman orang agak susah menanamkan itu atau itu coding itu agak payah dan pasnya tidak bagus. Jadi apa yang ya itulah walaupun kebagian dengan kopi ya, apa yang bisa awak tanam di rumah sebaiknya tanam minimal awak bisa mengurangi apa namanya dari pestisida. Awak dapat pernah merasakan Bapak Ibu itu tidak langsung tiba tidak wakil tidak ada, tapi setelah sekian puluh tahun awak tidak tahu maksud penyebabnya apa. Mungkin bagi awak ada masalah Bapak Ibu itu memang dia anak cucu awak pernah seperti itu. Artinya para supaya makanan-makanan yang konsumsi itu baiklah. Nah, itu bahan makanan tambahan. Makanan itu ada pengawet, ada emosi, macam umpanya di makanan itu sangat banyak. Mau di roti, mau di apapun lah. Iko pun kalau untuk zaman kini, di satu sisi memang teknologi itu maju, pengolahan itu semakin hebat. Tapi di sisi lain dapat dikatakan racun itu banyak puluh. Masalahnya dia manis kok adalah di yang menghasilkan makanan kan tulisnya kayak pakai itu. Kalau diketatkan ini, tidak manggal ya, lagi bapak. Betul dilonggarkan. Kalau diketatkan bapak itu banyak yang tidak layak dijual. Banyak yang tidak layak. Bapak Ibu, awal biasa selalu contoh saja asam benzoat itu hanya boleh 0,1% dari berat bahan. Bapak Ibu, apa yang digunakan? 10 kali lipat dari itu. 10 kali lipat. Kamu dulu pernah punya usaha roti itu. Roti itu tahannya 2 hari. Tidak tahu tahan roti itu tidak bisa dari 2 hari. Tidak tahu kalau roti ini seminggu tahan. Nah itu pengawetnya sangat tinggi. Apa ilustrasi sedikit saja mengenai asam benzoat itu. Asam benzoat itu kan buliannya cuma 5 mg per berat badan. Katakanlah harga atau apa? Kalau bukan nasihat atau 50 kilo. Berarti kan per berat badan itu sehari cuma bulian 50 kali 5 250 mg saja. Itu berarti seberapa gram itu ya? 1 gram 1000 mg. Ya kan? Nah, berarti hanya boleh 250 mg sehari dalam benzoat saja. Sedangkan roti itu bulian 0,1%. Kita 1/1000 tuh. Kalau roti itu adonan 20 gram pada roti. Berarti 20 gram berarti kan 50 mg per roti itu. Berarti kalau roti itu sehat sekalipun, banget roti itu sehat ya, itu maksimal 5 boleh makan. Itu kalau bukan roti saja, ada roti penyakit, ada roti alam segala macam. Kalau misalnya buat nama sampai tadi itu, ini pakai 10 kali itu, berarti setengah roti ya bangetnya. Ada lain, itu baru bicara sesuatu. Ada lain sifat masalah soal macam. Cuma kadang-kadang di WA itu yang berbahaya tidak bisa bilang, yang tidak berbahaya susah boy. Misal jangan konsumsi pada sehari ini mengandung aspartam. Aspartam itu tidak bahaya ya. Cuman ada batasannya. Banyak itu tidak boleh didownload aspartam atau pemanis itu ya. Tidak bahaya gitu. Asal batas itu dijago. Itu batas itu yang tidak ke masyarakat kurang gitu kan. Ya itulah sebetulnya. Harus hati-hati mengkonsumsi apapun supaya lebih aman. Kau buat betul itu. Aku pernah dulu ke daerah sekitar Kulon, ada anak muda yang buatnya lama, tapi bapaknya pusat banget. Selalu dari tebang mereka kan, buat tanya, Pak pusat maksudnya apa tidak tetap ini? Sebenarnya Pak, ada pedagang dari Padang, disarankan aku pakai bukti. Kalau aku nak pakai bukti, nyoba bagi aku Google DP Pak di Modal aku. Karena begitu. Jika aku biarlah buat tapi sehat kan. Tapi di daerah lain tidak sebutkan daerahnya ada itu kan. Justru kopinya putih masih mulus putih. Itu pakai mut dan kulit itu beracun itu. Kopi merah apa Ibu? Kamu tidak kalau negatif mau tidak
Pak aku racun sih kan, kalau udah mimpi warna tekstil tuh, bukan nggak tahu Pak masuk ke racun tahu, kami nggak mau makan bos pada Pak, Pak tahu itu racun apa sini itu mau makan, jangan lupa di Padang anak makan apa, ini sadar masuk ke racun, jadi kalau balik ke merah, kalau rusak namanya berani itu, nggak ada rancang ya hanya, itu kalau merah rancang menyala, dan itu warna biru. Istilahnya itu pembagi warna Pak, warna itu kembali ke mental. Itulah mungkin yang di awal-awal tadi itu kalau kita tahu makan Islam itu batu namun yang sampai sekitar itu batunya nggak nanggung gini. Tapi kalau orang yang mau, dan ikan nasi itu juga kadang-kadang kan orang kembali ikan nasi dingin, ikan nasi itu lama, nggak banyak garamnya, warnanya berasi ya. Memang itu teknologi yang bisa seperti itu, tapi rata-rata itu pakai racun itu tidak sebenarnya tidak pasti tahu. Kalau tu kau ikan nasi tak dulu lama masuk kan itu tidak nih, itu aneh. Justru ikan nasi kalau garam banyak ada dalam kira. Jadi itu hal yang sebetulnya yang amat sangat berbahaya yang seringkali untuk itu dalam kehidupan sehari-hari berbahaya. Itulah bisa dikatakan apa ini? Karena baca sosomat itu kan ada buatan pabrik, ada yang baru pakai. Kalau dan murah-murah meriah itu setetes itu dari tomat itu racun santai sih. Bahan bakunya pokok limpah dari otak. Ya. Kenapa kalau bisa tomat pewarna, tujuan daso basah, pengawetnya tidak tertahan 3 macam itu. Pewarnanya, pengawetnya terasa. Jadi dosis saja itu. Makanya bisa bikin pokok. Sebetulnya tomat sos tomat yang ABC segala macam itu tidak ada sehat asal itu. Tapi masih lumayan tidak racun. Itu sebabnya kita tomat produksi 3 tahun dalam tomatnya kita panen 3 tahun dalam itu kan biasanya mereka tuh bantu itu segala macam itu memakai tomat itu tidak segar tomat pasta yang impor. Sudah berjalan mungkin panennya tahun 2020 di pastanya targetkan ekspor jadi setempat tapi itu standar masih tinggi. Aku dulu pernah di satu kampung ibu buat cerita seperti itu. Aku susahnya kok sampai sesomat bapak ibu-ibu pada ibu-ibu sampai sambaran itu hebat. Sampai sesomat itu lebih gampang kalau baru sampai sambaran itu kan. Kalau dia boleh laki-laki waktu itu masih mau fit bukan semua fit rumah kan masuk dalam foto cacat wakil label itu tapi gue ini kan di dalam panjang apa itu enggak apa-apa nah minimal di abang B atau abang saja minimal orang mengurangi penggunaan bahan berbahaya bagi orang keluarga suku-suku misalnya lagi yang kurang kenapa tidak masalah baku udah kalau itu ya harus ngajak apa di tomat kan begitu tapi itu tak ada risiko itu kan dijual beliin dari ibu tidak lah gitu ya. Jadi banyak hal sederhana sebetulnya yang bisa lakukan karena kita rumah ibadah bukan ruang sholat. Kalau ruang sholat kan sholat saja. Kalau rumah ibadah kan kita Islami ya bukan sholat gitu. Nah itu banyak seperti itu. Sambal itu juga ada. Itu kan sesama ada tomat, tempat cengkeh, itu kan. Ya supaya walaupun di pabrik punya agak kental lagi sebenarnya sinas ketek gitu kan sendok kental ya kalau itu sekilo. Dan saya sambal itu bisa menjadi poin icek itu kalau itu paling mana ya jadi tidak sulit sebetulnya sampai ke kepala itu pun tidak sulit tinggal balik keinginan awak supaya minimal awak bisa membentengi diri yang dua kawan anak putus kan suka-suka bisa tetangga kita awak mungkin mau mungkin luas sehingga hal yang sesederhana apapun bisa lakukan untuk kesehatan bersama banyak itu makan gimana makan tak mungkin udah makan gitu ya sebenarnya banyak tuh yang makanan ini itu kan tak bergizi gitu coba deh ibu pak awal kembali balik yang putih berasnya bentar iya kan padahal kalau putih berasnya itu kan dadanya dibuang loh dadanya gini dia gak buang kalau dulu kan tidak dari polis pecah kulit ya kan itu dimasak kan jadi kalau misalnya dia jadi
yang jadi dia itu memang vitamin B-nya tidak terlalu tinggi. Nah kalau itu tinggi kan lalu dia berasia, kata buangnya di dada. Oh makan pas pagi sebetulnya pas pagi itu, non dada itu kayak dia. Bapak Ibu, kenapa negara Vietnam Thailand itu bisa menjual barang murah? Barang itu dari hasil sapitan itu. Coba hasil tamu kan, hasil tamu ini tidak barang itu, dada itu diolah aja jadi makanan bayi. Ada punya kawan Pak Mandi, ada punya orang bayi, tapi dia mau apa? Jadi Bogor itu kena jauh-jauh, Pak Ibu Bali dada itu, kan murah tuh dada di daerah itu. Di Malaysia aja juga makanan bayi. Tapi kok itu kalau mau 152.000 sekilo dijual sebagai makanan bayi. Kisahnya ini Pak Guru jelas seperti ini. Jadi dalam makan itu ampas itu. Itu salah satu contoh. Jadi kalau kini Bapak Ibu memasak barang itu mau jadi dia, itu tak dongeng istimewa sama saja barang itu. Kalau dulu memang dia itu memang bagutan dari kulit buah itu kan. Jadi cewek Bapak Ibu, kamu ingin yang simpel-simpel saja. Kalau ayam di pasar kan tidak ayam kampung kan kadang-kadang suka membeli hati ayam itu besar saja. Bapak Ibu tahu tidak fungsi hati? Kalau apa ada rezeki fungsi hati itu kan orang mencari racun. Sementara ayam kok bahkan banyak bahan kimia itu, ya kan? Kan disayang racun. Waktunya bantu deh hati kok mengukur racun itu apa nih? Coba kita racun hati. Dulu memang hati dia sehat, kenapa? Karena alami, mahal kan? Nah kini enggak. Tapi kalau bawa yakin itu ayam kampung enggak salah. Makanya jangan heran Bapak Ibu di kota-kota maju di Jakarta misalnya, kenapa hati itu murah? Kok itu mahal kan? Ya kalau hati di kota-kota Jakarta itu impor. Di Australia, di Selangor itu campur orangnya, tak pulang kan hati aja, dan jadi racun. Ada penduduk ini dijual di sana mau murah. Makanya di kota-kota Jakarta hati murah, itu limbah di luar negeri sebenarnya. Nah dan memang pulang-pulang di situ yang tetap gitu. Di New Zealand itu bukan Malaysia itu. Kalau orang Malaysia namanya kok sapi dari situ tuh datangkan ulama dari Malaysia ke situ tuh untuk mengislamkan penyembelihan. Soalnya itu yang tembaknya kan. Nah jadi dalam Malaysia itu timbaknya letakkan ulamanya mengislamikan menyesuli dulu satu boleh tembak. Untuk udah lewat, bodak lagi gunjang gitu ya. Yang mau coba ngecek yang baik-baik deh. Di Malaysia itu didatangkan ulama kan Israel itu untuk mengislamikan penyembelihan sapi. Jadi dalam itu cerita dari ditembak itu tidak pakai jauh-jauh Islam dari sendiri gitu. Nah, jadi banyak hal yang sebetulnya bisa lakukan secara sederhana dengan itu menyangkut kehidupan manusia. Kalau masih mau panjang dan secara waktu mungkin minggu bulan depan ya kalau dikira. Biasanya kan di Pak di ngomong begitu ya tahu mungkin secara khusus aku akan sampaikan tentang apa namanya makbuk yang sederhana itu. Aku kebetulan Bapak Ibu mau dari kita jajal kayak bawa ke dapur gitu. Jadi kita langsung orang yang ngumpul ambil bapak-bapak itu jadi boleh besok dan kita masak gitu. Jadi awal dulu puluhan tahun aku nyampe kampung masuk kampung tuh menjajal itu sendiri. Sampai makanan sehat. Mungkin orang itu boleh seluruh. Mungkin sanang gitu ya, dan sudah. Sampai justru juga bisa saya. Jus kecil ya, mau katakan udah ya. Aku kenapa tidak mau membalik jus siasat kalau dia makan? Tidak kenal. Itu apa sebab? Bapak Ibu, tolong Ibu bayangkan kalau Bapak Ibu mau membalik jus dari di rumah. Bisa tak mengulangi cek dan mengulangi kulit satu seolah tangan saja? Harus dua tangan kan? Coba Bapak ya kan? Waktu dua tangan aku nggak pernah coba tuh. Coba mengubah tuh cek tangan. Tidak bisa harus dua tangan. Ya kalau ada misalnya cek tangan dulu, itu kan mungkin foto orang cek tangan tuh. Aku sakit banyak tuh. Udah ada aneh-aneh nggak pernah menikmati masalah sehat. Sedihnya tahan kita mana tahu. Jadi itulah hal sederhana Bapak Ibu. Aku bukan menakut itu adalah fakta sederhana yang harus saya. Jadi solusinya Bu,
yang utamakanlah porsi makanan yang di sepanjang dibuat gitu. Wabah seorang tadi, wabah itu berhasil rendah jadi ketat itu. Pisang itu belajar loh. Pisang itu tidak dikaburkan langsung. Sekolah ada berat pisang, malu pisang pada buat dia juga. Kalau pisang sehat, saya itu belajar kepada ibu Jepang itu tidak ada tidak. Kalau saya kalau Jepang pupuk itu, tahu sebenarnya sehat itu cuma mencuci itu. Jadi cuma mencuci itu beberapa ya. Makanya sayur-sayur di perkotaan sesuai kepada itu guna juga. Tidak sesuai dengan tanah tidak boleh diracun. Apalagi kalau tidak ada pemukiman dan sebagainya racun. Menyambar kuliah tapi yang salah satu kan racun. Jadi solusinya sebisa mungkin itu tidak mungkin lah mengambil kondisi masing-masing. Kalau ada yang tanam sejauh bisa itu sebagai kemampuan awak ya. Dengan isi buat ini ramai insan-insan seluruhnya sebagai insan ya. Makanya fast food seperti kaki, CFC itu di negara maju itu kan dianggapnya makanan sampah kan. Di awak yang elit itu ada orang ada makanan sampah. Jadi hal-hal yang seperti itu mudah-mudahan jadi pemahaman yang bersama karena terutama sekali ala jadinya tidak si berikutnya kalau dia tidak terjadi dengan makanan seperti itu ya. Ya, bagus Pak. Ya. Menarik ini Pak. Jadi itu badan pengawasan obat. Nah ini badan pengawasan makanan kan ini yang Bapak bilang tadi. Belum ada ini Pak ya penyajian Bapak tadi itu yang kami terima kasih. Sudah itu kalau bisa di kopi Pak. Ada Pak di sesi di Pak di atau Pak. Setiap bahannya yang saya tampilkan ke ini sehari sebelumnya sudah saya kirimkan ke WA Group atau Iba. Kalau khusus Pak kata aku kirim langsung dia selalu minta ke bawah bayinya kita orang kirim. Sama Pak, waktu kami kecil-kecil sehat rasanya Pak. Makanan kami saya baik sama yang Bapak. Tadi buat olahraga kuat tapi gulanya sebesar apa ini. Lama sekarang sudah mulai memang faktor ini. Makanan kita ya. Benar Pak, makasih. Balai Pom tempat apa menjadi Balai Pom kan sekitar 3 tahunnya lewat ribut di mass media di Padang Balai Pom Padang ribut kalau ada di salah satu kafe di Soekarno memproduksi saus tomat dan sambal yang pakai bahan-bahan yang berbahaya di atas komunitas. Aku pernah kenal dia tuh dia masih di mana ya Pak. Mana kan tinggi, jadi tapi ada bos apa baik di kota apa aku sambung gitu, baik pas sudah bos, baik silas, itu jalan, batuk para be, batuk orang jalan Pak, kalau orang jalan itu sudah jalan kini ngokok ya, kamu saya bukan, jadi beliau-beliau itu tidak mampu kontrol pada itu, artinya apa namanya banyak berarti itu banyak. Cuma kita ada yang memviralkan, maka tak banyak ke situ kan, ribu itu yang apa saya tak tahu tu, padahal kayak apa banyak ada mobil yang jangan jauh itu lah, tak boleh itu di dalam ini kan, kini kan dari tadi silanya kalau tak viral, tak ada kaku kalau tak viral kan, ya. Jadi sebetulnya seperti itu dia kan. Pemahaman pupuk kok mungkin baru dibelok ada itu Pak. Misalnya kita seperti itu ya. Pupuk untuk tanaman itu ada urea. Sebetulnya yang membuat tanaman tersebut dalam urea itu kalau daripada itu generinya itu makan. Kalau generik kan sebenarnya bersama itu. Urea itu sebenarnya kan nitrogen. Nitrogen itu bukan generik urea. Kamu coba beberapa tahun dulu. Urin kambing apa Ibu didiamkan sekarang itu nitrogen gratis itu, tidak racunnya. Nah ini ada namanya kawan dulu di Sekek Gaspol, racun di Mantan Kadis Provinsi, mengambil SPM, sama pokok uang, itu apa racun pokok kan? Makanya mau bicara tadi agak susah kan, makanya membaca ini ingin capek sebagai udah selesai. Supaya itu selesaikan tuntas. Soalnya pupuk itu harus saya pahami, tidak harus lawan bagi urea. Penyemprot itu kuliah tidak harus pestisida. Kalau salah
Sampai proses ketek jo bahkan yang ikuti akhirnya stasiun dokter kita cerita ke stasiun dokter yang kemudian langsung mati sangat udah bagaimana hancur kan udah pada betul udah hancur itu langsung atau yang baik-baik gitu ya, yang baik-baik jadi di kampus-kampus ada banyak seperti itu Pak. Dulu ada namanya HPPR itu kan dari Minang Peduli Lingkungan, jadinya mau PPD buat yang alami. Nah, jadi cara-cara dulu itu mulai dikembalikan sehingga buku itu yang sebenarnya ini mana kali apa namanya buku batu mahal pada kejadiannya tahu gitu ya. Iya malah saya duit Pak, malah saya duit. Jadi kalau kami dulu di banyak kegiatan Mandor Banjarnegara itu Pak sampai buku itu tidak terima kimia. Nah, jadi di seorang di tahun-tahun gitu ya. Zaman dulu kan orang mau pantau, begitu kan juga tidak baca, ya kan? Mau pantau itu kan jamur tuh. Jamur di tanaman kentang bisa tuh dengan kaca itu dirame akhirnya jadi semprot. Dulu kan panau semua begini bunyi, ya kan panau itu kan jamur itu, berarti bunyi pun bisa buat pestisida alami. Jadi banyak yang bukan cuma orang ini kan ingin instan, capek, pakai mampe kurang malik gitu. Nah itu sebenarnya itu sederhana Pak, pelan-pelan boleh dikembangkan. Mungkin itu saja Pak Ibu setelah dan bersama kekurangan seperti mohon maaf kalau saya kurang berkenan. Terima kasih sepertinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.